Halo, selamat sore Pak Modafi. Halo, selamat sore semuanya. Oke, Selamat sore, Pak. Oke, eh, mohon maaf. Tadi saya lagi ada ini kegiatan sedikit, jadi agak telat 10 menit ya. oke. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan kami. Di sini kami mempunyai tugas yaitu tentang leadership, leadership ya dari tugas Bapak kami, Mbak dosen kami yaitu tentang gimana sih cara memimpin dan di suatu perusahaan. Dan sebelumnya kami pengen tahu nih Bapak, perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa gitu dan gimana cara pengolahannya seperti itu. Oke, jadi perusahaan saya itu bergerak di bidang jasa pemetaan dan teknologi. Jadi visi-visi misi kami ini eh, mengerjakan memberikan pelayanan mengenai tentang geografi informasi sistem yang berkaitan dengan pemetaan dan survei. Selanjutnya ada pengembangan inovasi mengenai tentang software aplikasi mengenai tentang pemetaan juga kita bikin untuk bidang ada di sana itu di kami ada bidang GIS dan IT expert. Jadi di sana itu membahas tentang isu-isu trending yang saat ini yang akan membuka pasar baru. Misalkan kayak bikin pemetaan-pemetaan di bidang salam di bidang misalkan di bidang kayak kerjasama dengan Grab untuk penentuan lokasi titik kontrol lokasi yang akurasinya tinggi gitu kayak gitu-gitu. Nah itu salah satu dari perusahaan kami yang saat ini kami kerjakan. Baik Pak, mungkin bisa di ini ya teman-teman kalau di sini ternyata bidang itu di bidang teknologi dalam bidang geografi. Selanjutnya apa sih Pak permasalahan yang sering kali terjadi kalau dalam memimpin selagi posisi Bapak sebagai direktur ya, permasalahan apa sih yang sering terjadi sama karyawan-karyawan Bapak seperti itu? Jadi sebetulnya sih di kami itu kan sebenarnya perkenalkan nama perusahaannya itu IMAP Teknologi. Jadi sebenarnya IMAP Teknologi itu adalah informasi mapping dan teknologi gitu. Nah, untuk masalah-masalah di perusahaan kami itu sebenarnya beragam. Pertama yaitu perbedaan culture dari teman-teman yang kita rekrut gitu kan. Jadi ada teman-teman yang memang orang Sunda, orang Jawa, ataupun orang Madura gitu kan. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang memang kita harus sikapi dengan lebih banyak sharing bareng gitu. Jadi masalahnya itu ya sepele, entah misalkan masalah sistem pergajian kayak gitu kan kita misalkan kan project nih. Nah, ternyata ada orang-orang yang memang kerjanya itu banyak, yang satunya kerjanya dikit tapi gajinya sama gitu kan. Nah, itu yang kita akomodir agar berbeda gitu. Terus yang kedua, itu memang ada perbedaan job. Jadi perbedaan job nih, misalkan ada yang misalkan satu ada yang dia tuh udah senior tapi dia hanya lulusan SMK, yang satu lulusan fresh graduate tapi lulusan S1 gitu kan. Nah, tapi gajinya lebih besar S1 gitu karena eh, pada saat tender atau pada saat penunjukan pekerjaan dia porsinya lebih lebih tinggi lah. Jadi dalam pekerjaan kami itu ada dua manajemen organisasi. Pertama manajemen organisasi untuk sistem perusahaannya, direksi. Yang kedua yaitu sistem mengenai tentang pekerjaannya. Jadi di pekerjaan itu di lapangan ada pekerjaan lapangan atau pekerjaan studio, pemetaan itu kan. Nah itu ada beda lagi timnya, beda lagi manajemennya gitu. Nah, itu misalkan ada tim leader atau ketua tim atau manajer proyek itu ngerjain di proyek lapangan ada koordinator. Dari koordinator itu ada yang namanya staff GIS atau staff IT atau staff administrasi atau surveyor. Nah, itu yang di lapangan. Kalau di kami yang di manajemen itu ada direktur, ada komisaris, ada direktur utama, ada direktur biasa, terus ada direktur teknis, ada manajer GIS, manajer 3D modeling, ada manajer mengenai tentang alat-alat survei, ada alat-alat komputer gitu untuk kita kan otomatis butuh hardware dan software ya untuk pemetaan.
Nah, itu ada juga divisi-divisi sama manajernya. Terus ada direktur keuangan gitu untuk yang di perusahaan. Tapi kalau untuk di lapangan paling yang tadi saya sebutkan. Nah, permasalahan itu akan setiap permasalahan perusahaan itu akan berbeda, terutama baik perbedaan mengenai tentang salary, perbedaan mengenai tentang culture, terus kebanyakan kan kita kan harus memecahkan masalah bareng nih di lapangan. Kalau misalkan kayak kondisi kita harus memetakan untuk daerah-daerah yang sulit gitu, nah itu siapa yang mau terjun gitu. Sementara kan dari kami mungkin ada beberapa yang sudah diasuransi, ada beberapa yang belum gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan mengenai tentang kesejahteraan itu yang mungkin dituntut oleh setiap karyawan gitu. Mungkin itu saja sih. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin dari saya Pak, kalau boleh tahu nih ya Pak, Bapak tuh kalau mengetahui suatu masalah di perusahaan itu bagaimana Pak cara mengambil kendali untuk menyelesaikannya gitu loh Pak? Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa nih? Saya Muhammad Andrian Pak. Oh iya, dari mana Mas? Dari Asalnya? Asalnya dari Jogja Pak saya. Oh Jogja. Iya. Nah itu kalau misalkan kayak gitu tuh kita nih sederhananya kayak gini, setiap perusahaan itu pasti kalau kita jadi karyawan itu pasti ngedumel kan, setiap kebijakan-kebijakan atau misalkan ada crash antar karyawan itu pasti ngedumel orang-orang itu, entah dia bikin grup gibah atau entah dia ngomongin di belakang layar gitu. Nah ketika misalkan ada sesuatu yang berbeda atau ada tingkat pekerjaan dia ada yang down atau mungkin performnya kurang gitu kan, ada masalah apa, nah kita panggil satu persatu, terus kita duduk bareng masalahnya apa yang kalian permasalahkan, misalkan kalau crash antar teman atau mungkin crash dengan karyawan juga, misalkan direktur juga kan, itu mungkin kita harus terbuka, apa sih masalahnya, apa yang perlu kita evaluasi dari pihak direksi atau jajaran tertinggi nih. Nah itu kita harus terbuka gitu loh, apalagi eranya sekarang mah era semuanya mah bebas gitu kan, berpendapat gitu kan, artinya itu. Nah kita bareng-bareng kita cari solusi gitu, kayak gitu. Misalkan dalam contoh kasus, misalkan dalam jam kerja di konsultan itu sebenarnya punya jam kerja yang fleksibel ya, tetapi ada jam-jam tertentu yang memang kita harus ngumpul gitu kan. Nah itu harus disepakati dulu. Kalau misalkan ada orang yang memang tidak sepakat, maka kemungkinan kita memikirkan tingkat kerugian terhadap proyek nih. Jadi ya udahlah, karena satu orang nggak apa-apa nih diizinin, yang lainnya legowo kan, ya udah legowo gitu kan, misalkan untuk jam segini gitu kan. Nah itu yang sebenarnya hal yang sepele itu harus ada keterbukaan gitu, baik dari organisasi maupun dari perusahaan, karena perusahaan juga manajemennya manajemen organisasi juga yang dipakai gitu. Cuma bedanya lebih ke penerapan dan pelayanan dan tujuan-tujuannya beda gitu daripada organisasi. Semisal itu Pak, kalau ada perasaan nggak enak gitu loh Pak, buat terbuka itu mau nggak mau juga harus terbuka Pak. Kita nanti ada kolom surat. Jadi nggak bisa lisan, dia bisa surat. Nanti ada kolom evaluasi atau kolom kritik dan saran. Di meja direktur biasanya harusnya ada sih, di depan pintu direkturnya tuh masukin aja kayak gitu. Nanti misalkan namanya si ini, nanti kita panggil tuh satu orang, misalkan kenapa, ada masalah apa gitu kan. Nah itu yang perlu kita sikapi seperti hal seperti itu. Karena dalam setiap manajemen atau dalam setiap perusahaan kalau tidak ada kekeluargaan, mungkin tidak akan terjalin lingkungan yang baik gitu. Akhirnya produktivitas terhadap si perusahaannya itu akan menurun gitu. Solidnya itu akan kurang gitu. Apalagi kerjaan-kerjaan yang menyangkut tim gitu. Terus ini Pak, selama Bapak memimpin itu sukanya itu suka sebagai memimpin orang lain itu apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Sukanya Yeah. saya lebih ketemu banyak orang karakter dan saya harus bisa menjadi atau menyikapi orang ini karakternya misalkan keras nih. Berarti kalau saya keras, merintah atau keras, berarti orang itu bakalan nggak suka sih gitu kan. Tetapi dia udah terikat kontrak dan pekerjaan juga harus jalan gitu. Artinya saya menimbang, oh ini kerugian proyek. Nah
harusnya saya mendekati secara persuasif, chemistry kita bangun, ya udah kayak gitu kan. Terus contoh misalkan kalau di lapangan itu ada karyawan yang suka mabok nih, nah kita mendekatinya kayak gimana gitu kan. Kayak gitu kan, itu hal-hal yang mungkin perusahaan lain nggak akan tahu kan, tapi karena kita di lapangan kerja hampir 24 jam tuh ya, nah itu juga harus kita deketin. Kalau saya nggak apa-apa sih misalkan deketin nih jam-jam krusial, janganlah mabok dulu gitu, seperti apa gitu. Nah itu kayak gitu kita bikin perjanjian aja lah, misalkan jam-jam malam gitu nggak apa-apa mabok, tapi kalau jam-jam kayak efektif kayak ketemu klien gitu udah jangan aja gitu, atau survei di lapangan ketemu kepala desa untuk survei tanah itu jangan dulu lah gitu, kayak gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, Ya terima kasih Mas sebenarnya saya Andrea. nyambung lagi ya Pak. Kan tadi Mm-mm. disebutkan ada apa namanya kalau dalam perusahaan itu harus ada kekeluargaan gitu, basic kekeluargaan. Tapi seiring saya sering lihat-lihat apa namanya konten-konten di media sosial tuh banyak kayak oh kalau perusahaannya berbasis kekeluargaan pasti impactnya bakal jelek nih, pasti kayak bakal semena-mena ngasih jobdesk dan segala macam. Itu gimana menurut pandangan Bapak? Hmm, dalam artian kekeluargaan ini dalam pekerjaan ya, atau dalam kegiatan keseharian, tetapi kita tuh punya kode etik juga gitu loh. Artinya hal-hal yang memang tidak hal-hal yang memang harus diputuskan oleh direksi atau manajemen itu juga harus diterima, tetapi kita harus menyampaikan dengan cara yang berbeda gitu. Karena apa? Karena di dalam perusahaan konsultan itu memang kita harus membangun, benar-benar membangun chemistry gitu loh. Beda mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang dia cuma produktivitas, tidak kerja tim. Jadi satu orang misalkan memproduksi uh, misalkan nih sepatu, ya udah dia fokus aja di sepatu gitu. Satu orang misalkan nge-branding sepatu, ya udah satu orang fokusnya nge-branding aja. Jadi mungkin dia tidak terlalu banyak bersinggungan dengan orang lain. Sementara di perusahaan kami itu harus berhubungan dengan orang lain atau antar divisi, saling melengkapi. Dari misalkan kita survei tanah nih, habis survei tanah koordinatnya dapat. Nah kalau misalkan orang yang ngerjain koordinatnya nggak benar, otomatis pada saat pengolahan di softwarenya itu juga nggak benar. Otomatis dia kan bertengkar dong, kayak gitu. Nah, maka dibangun chemistry agar si surveyor dengan operator, dengan koordinator yang melaporkan ke direksi dan direksi melaporkan ke klien itu lebih enak, maka semuanya harus terbangun gitu. Dan ada kode etik. Pertama kita akan ada ngeluarin kontrak. Di kontrak itu apa aja yang tidak bisa dilanggar, apa aja yang bisa dilanggar, apa aja yang dikasih kelonggaran, apa aja yang nggak bisa gitu. Dia udah dijelas pasal per pasal di awal sebelum sebelum karyawan itu bekerja gitu. Baik Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Mungkin yang lain, silahkan. Mungkin saya Pak, untuk Boleh. faktor apa saja sih Pak yang mendukung Bapak itu untuk menjadi seorang direktur atau seorang pemimpin Pak? Pertama itu adalah pengalaman ya. Jadi kita tuh pengalaman juga harus bisa melihat pengalaman leadership-nya. Jadi kalau saya sih lebih banyak pengalamannya itu di leadership di lapangan dulu, di manager project. Setelah tahu manager project, udah lama baru bisa dipercaya buat untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Nah, kedua itu adalah skill. Jadi skill leadership-nya, skill lobby-nya untuk mendapatkan investor, skill-skill marketingnya itu memang dibutuhkan gitu loh. Kayak gitu. Yang ketiga yaitu mungkin pendidikan. Jadi pendidikan juga dipandang karena gini loh, jujur ya kita dari saya lah aja. Di saya itu orang-orang yang bergerak di bidang saya itu hanya tiga universitas yang besar. Jadi kayak ITB, UI sama UGM misalkan. Nah, otomatis untuk menjadi pemimpin itu mungkin akan bersinggungan dengan klien-klien yang background-nya hampir sama gitu loh universitasnya. Tidak menutup kemungkinan juga universitas lain juga bisa gitu. Cuman yang paling banyak di Indonesia benderanya itu aja gitu. Karena mitra kami kan kebanyakan kementerian, kayak Kementerian ATR BPN, terus Badan Informasi Geospasial atau dinas-dinas terkait gitu. Nah, itu orang-orang yang memberikan pekerjaan itu rata-rata orang-orang yang background-nya di
3 universitas itu rata-rata gitu loh. Nah, akhirnya kadang direkturnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kayak di ini, tapi dia bagaimana bendera universitasnya itu berkibar gitu loh, karena jaringannya di situ gitu, kayak gitu, di situ-situ aja gitu jaringannya gitu, kayak gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang punya skill bagus, komunikasi bagus, leadership bagus, manajerial bagus, itu udah pasti udah bisa jadi orang pemimpin. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi menurut Bapak kepemimpinan yang baik itu harusnya seperti apa, Pak? Harusnya lebih banyak mendengar daripada menyuruh. Jadi karena apa? Karena di era saat ini orang-orang itu sudah punya ide brilian, sudah punya cara kerja yang berbeda, yang gayanya beda, tapi tujuannya sama, gitu loh. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus punya target point. Ini nih kamu harusnya ngerjain ini, tapi terserah model kerjanya kayak gimana, metodenya kayak gimana, yang penting tercapai kayak gini dan kesalahan akurasi kesalahannya misalkan rendah gitu, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ada lagi? Ini siapa namanya, Mas? Alwi, Pak. Alwi. Salam kenal, salam kenal ya Mas Alwi. Ya, salam kenal, Pak. Yuk yang lainnya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, siap. Bagaimana cara kita untuk membangun sikap kepemimpinan yang baik, Pak? Sikap kita yang pertama yaitu harus kita tuh lebih friendly. Ada beberapa senior saya yang udah sepuh tuh, tetapi dia masih gayanya gaya anak muda gitu loh. Gaya friend, gaya terbuka gitu. Nah, itu yang membangun leader kita tanpa energi yang banyak gitu. Kadang orang itu misalkan terlahir dia udah punya, misalkan dia udah langsung bisa jadi direktur karena memang dari lingkungan yang memang udah mapan gitu kan ya. Nah, itu mungkin mereka juga harus mengakui bahwa hubungan antar karyawan juga harus dibangun gitu loh. Karena apa? Karena kita itu makhluk sosial ya, makhluk yang memang perlu interaksi gitu. Maka kita harus bangun interaksi juga gitu. Jangan tiba-tiba cuman kayak tanda tangan, kayak cuman ya udah dipanggil nih, udah kamu ngerjain kayak gini aja gitu loh. Habis itu kalau misalkan salah dimarah-marahin kayak gitu, itu mungkin udah bukan era zaman sekarang nih. Nah, era yang sekarang itu mungkin kita membangun chemistry, membangun hubungan, menjaring jaringan-jaringan yang membuka peluang-peluang yang bagus buat perusahaan kita gitu. Itu intinya lebih ke attitude-nya. Untuk menjadi seorang leadership itu lebih banyak ke attitude-nya, cara komunikasinya, cara ngebangun hubungan gitu. Kayak gitu. Saya Pak ingin bertanya. Boleh. Apakah Bapak memiliki target untuk 5 tahun ke depan, Pak, di perusahaan ini? Target saya bisa untuk 5 tahun ke depan ya, saya bisa mengerjakan proyek-proyek di luar negeri. Target saya. Jadi karena apa? Karena teknologi itu selalu berkembang sehingga saya belajar banyak hal tapi tidak diterapkan dan kita tidak sharing keluar gitu. Kenapa tidak gitu? Karena apa? Karena saingan kita juga banyak dari perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari India, terutama India nih sama Cina udah banyak masuk kita gitu kan. Kenapa kita tidak jual jasa kita, jual skill kita yang tidak jauh berbeda keluar gitu? Nah, saya kasih contoh ya. Yang ngerjain proyek kereta cepat. Itu pemetaannya itu ada pemetaan dari Cina sama dari Indonesia. Nah, untuk perencanaannya ya. Nah, pada saat kita combine itu dari kerjaan kita sama kerjaan orang Cina, itu malah lebih bagus kita. Cuman kita kalahnya kita tidak pede untuk ngejual skill kita di luar. Mereka udah pede gitu loh. Jadi mereka pede, terus mereka lebih penguasaan bahasanya sama penguasaan skill lobbynya untuk keluar itu mungkin lebih bagus gitu daripada kita gitu.
sama brandingnya. Tetapi untuk masalah penyelesaian pekerjaan nggak jauh beda, bahkan kita malah lebih baik gitu, kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya target saya itu membina karyawan saya, membina teman-teman saya, membina diri saya untuk bisa menjual skill saya di luar, karena tidak menutup kemungkinan market itu kita bisa jual di mana aja. Apalagi kan kebebasan akses internet, sekarang ada LinkedIn. LinkedIn itu jaringannya banyak loh, kita bisa ke Asia Pasifik, ke mana juga bisa gitu. Terus kalau misalkan untuk komunikasi, mungkin saya harus banyak belajar gitu loh, belajar bahasa Inggris, bahasa Cina gitu kan, seenggaknya kita paham gitu, kayak gitu, untuk presentasi lah produk kita, ngenalin meskipun bahasa saya belepotan gitu kan, itu karena memang kan kita butuh itu gitu. Nah target saya ke situ gitu. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada yang lain mungkin? Gimana, ada yang lain? Oh ini Ini Pak. saya berterima, ya. Oh iya, saya dulu kan jenengan dulu Pak. Sampean aja dulu. Oh, anjir. Nah ini Pak, buat kedepannya ini buat kita itu loh Pak, bekal buat kita untuk menjadi seorang pemimpin menurut Bapak tuh gimana Pak? Bekal buat kita sendiri. Pertama, dunia kerja itu orang itu melihat ada dua, dia skill sama attitude. Kalau misalkan kamu menang di skill tapi attitude-nya jelek, nah orang nggak bakalan suka. Tapi kalau menang di attitude tapi kamu mau belajar, skill kamu mau diasah, itu mungkin orang bakalan suka. Makanya saya lebih aware sama orang-orang yang attitude-nya bagus gitu loh. Sama intinya lebih ke akhlak lah kalau bahasa ininya ya. Karena itu memang mahal banget gitu kan, kayak gitu. Orang bisa saja jadi profesor atau bisa saja baca buku banyak gitu, pinter algoritma, bikin software, tetapi attitude-nya kayak sombong atau misalkan kayak attitude-nya nih, orang nggak bakalan respect gitu. Apalagi di era sekarang itu orang selalu berhubungan dengan orang lain gitu. Makanya untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus, pemimpin itu kan ngasih contoh ya, ngasih contoh yang baik. Kalau misalkan di tengah ya ngasih support sebagai teman, sebagai orang yang ngasih solusi. Di belakang sebagai orang yang ngasih support, ngasih dorongan gitu kan. Nah itu yang harus memang kita tanamkan dulu dalam diri kita, bahwasanya pertama itu attitude. Itu. Orang skillnya bisa diasah. Awal-awal saya itu nggak ngerti ngedigit atau misalkan bikin peta tuh, awal-awal saya nggak ngerti karena background saya itu pendidikan waktu itu, pendidikan geografi. Pas masuk S2 itu murni kan, geografi murni yang berbasis ya, orangnya yang mikirnya proyek aja, metain jalan lah, metain rel kereta api, ini manajemen transportasi, lahan, semuanya itu. Nah saya dari situ belajar dan mau belajar, dan pada saat di dunia kerja saya dari karyawan paling bawah yang nggak banyak kenal lah sama saya gitu kan. Akhirnya itu tuh ada yang bagus, yang mau belajar itu ajak aja, misalkan dari perusahaan A ke perusahaan B ke perusahaan C gitu kan. Nah itu orang-orangnya kayak aware, kayak peduli sama saya gitu kan. Bahkan hubungan-hubungan kekeluargaan terjalin di situ gitu kan. Kayak gitu. Nah itu lebih ke situ gitu. Dan itu saat ini mungkin susah karena kebanyakan ya teman-teman saya lah rata-rata yang memang udah sekolahnya di sekolah bonafit, terus skillnya udah bagus, dia ya kayak kasus kemarin lah, fresh graduate minta gaji 8 juta gitu langsung, kayak Iya, gitu tahu, kan. Pak, tahu. Itu kan attitude-nya juga kan kurang gitu menurut saya, meskipun itu orang satu alma mater sama saya, itu mah kurang. Karena apa? Karena perusahaan itu akan membayar kamu ketika kamu menunjukkan skill kamu atau kamu menunjukkan attitude kamu gitu loh, kayak gitu. Ini Pak. Baik Pak, terima kasih sudah banyak banget ilmu yang di-share dari Bapak Kodafi. Mungkin ada closing statement nih Pak buat kami untuk ke depannya gitu, satu kata atau dua kata buat menutup dari proses
wawancara pada sore hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena bisa sharing, bisa berbagi ilmu dan semoga bermanfaat. Terus yang kedua, harapan saya sebagai generasi Z ya, kalian tuh generasi Z. Sebenarnya generasi 2000-an ya, kelahiran 2000-an rata-rata mungkin kalian 2000. Nah, itu saya minta untuk lebih banyak belajar, egonya itu diturunin dan lebih mengasah skill tapi tidak menjadi jumawa gitu loh. Artinya untuk dilihat seperti untuk menjadi orang yang pintar itu nggak harus dikatakan dirinya pintar gitu kan. Biar orang lain yang menilai bahwa kalian itu pintar, kalian itu berattitude, kalian itu punya karakter gitu loh. Terus yang ketiga, harapan saya, mungkin kalian kan dari Amikom ya, Amikom udah bagus lah ya di bidang IT, banyak teman-teman yang memang dari Amikom kan ya. Nah mungkin lebih ke inovasi-inovasi yang brilian, yang memang universitas lain tidak ada, sehingga kalian sebagai salah satu pioner dari anak muda yang memiliki visi misi yang mengubah menjadi agen-agen perubahan atau menjadi agen-agen inovasi untuk perbaikan lingkungan. Orang IT itu kadang pikirnya ini ya, perbaikan lingkungan, perbaikan sistem kesehatan kita, perbaikan sistem pemerintahan kita, perbaikan lini kehidupan kita untuk dipermudah oleh hal-hal yang bernama teknologi gitu. Nah itu harapan saya ke depan bahwasanya kalian itu udah bisa punya big dream yang nggak banyak, tapi satu aja, tapi orang bisa ngelihat kamu gitu loh. Aku nggak butuh kamu banyak, tapi satu tapi berkualitas gitu. Itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah mengizinkan saya berbagi. Dan ini salah satu kebahagiaan saya, salah satu motivasi saya juga untuk bisa belajar dengan kalian yang sudah generasinya sudah agak beda nih. Kita beda generasi, agak beda. Nah, itu pasti ada hal-hal yang baru yang mungkin kita bisa sharingkan gitu di lain waktu gitu. Mungkin suatu saat kita bisa sharing untuk bisa bikin WebGIS, nggak tahu kan, atau mungkin bisa bikin apa gitu, project besar gitu. Saya butuh kalian juga nggak ditutup kemungkinan kan. Oke. Baik Pak, kalau misal butuh misal di bidang web nih, ada yang jago di bidang web, ada yang jago di bidang Android, mungkin bisa lah ya kontak gitu Pak. Oke, siap. Nanti kita coba follow up kembali terkait dengan IT, dan mungkin kita butuh hal-hal yang memang berhubungan IT nih. Saya harus banyak belajar gitu. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kami pada siang sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami. Selamat sore Pak.